على سفر وعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Bidang Ketua P, teman-teman semua, anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan, dan seluruh staf Dinas Kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhadir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan. Dimulai dengan pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran. Tadi saya minta kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan kultum, tapi karena hari ini PJ-nya dari Ketua P bukan mau lah, jadi diserahkan kepada penanggung jawab. Jadi mohon izin kawan-kawan dan saya kebetulan juga diamanahi oleh Ibu Kabid untuk menyampaikan tugas, ya, melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab pada hari ini. Tidak banyak karena yang namanya kemarin potong malah kalau 15 menit susah nanti nyebutnya lah, jadi kita potong 7 menit saja. Sudah 2 menit lewat, jadi sisa 6 menit. Teman-teman semua, Bapak Ibu, hari ini kita sedikit bersama-sama merenungi kembali tentang pentingnya hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan. Ya, kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita sering mendengarkan, bahkan mulai kita dari kecil ya sampai sekarang, kalau bulan Ramadan ini ramai sekali orang melaksanakan tadarus, ya, melaksanakan tadarus Al-Quran. Dan alhamdulillah di tahun ini secara spesifik, ya, Bapak Bupati Kapuas ya di dalam suratnya menginstruksikan kepada kita untuk seluruh dinas juga melaksanakan tadarus. Jadi alhamdulillah kita melihat ini sebagai suatu hal yang positif, artinya menyemangati kita kembali. Jadi niat kita tetap lillahi ta'ala, tapi dengan adanya aturan-aturan seperti itu kita akan semakin semangat untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal kita, ya. Nah, kenapa bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran? Teman-teman, tentu kita ingat ya pelajaran kita waktu masih SD, ya, di dalam pelajaran pendidikan agama waktu itu di zaman kami yang zaman out lah. Ada tahu sekarang masih pendidikan agama atau apa ya? Kita sering sekali diingatkan oleh guru-guru kita bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, ya, bulan turunnya Al-Quran. Makanya tadi di dalam pembukaan tadi kami bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Jadi bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu disertai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi kenapa bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran? Karena salah satunya adalah pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Nah, ingat kita zaman dulu diajarkan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, tapi itu bertahap, berapa tahun, berapa bulan. Yang mudah diingat biasanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah kita zaman dulu, sekitar 23 tahun. Nah, jadi itulah salah satu kenapa di bulan Ramadan ini kita sering mendengarkan orang membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW juga sangat
concern, semakin concern melaksanakan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ya di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran. Ya, jadi Nabi pun bukan cuma kita ini alhamdulillah bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi pun pada malam bulan Ramadan itu mempelajari Al-Quran, mempelajari kembali Al-Quran, mengkaji kembali Al-Quran. Ya. Nah kemudian yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan itu bersama pada malam kemuliaan. Kita bisa mengingat biasanya dibaca pada malam-malam tarawih surah Al-Qadar. Inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Nah, jadi pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, jadi mengingatkan kita kembali bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, artinya malam kemuliaan. Nah, jadi teman-teman semua, itulah kenapa salah dua atau salah tiga kenapa pada bulan Ramadan ini sangat identik dengan Al-Quran. Nah, jadi diharapkan dengan menteladani Rasulullah SAW, kita juga diharapkan pada bulan Ramadan ini memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Baik itu kita tilawah, membaca, yang ada ini kan masih kita tilawah, kemudian kita tingkatkan untuk tadarus, artinya mendarasi. Kalau kita tadarus, mendarasi itu kalau bahasa kampung itu melancari lah, tapi arti yang lebih penting lagi dalam tadarus itu adalah mentadaburi, ya, mempelajari isi dari kandungan Al-Quran. Karena tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita umat manusia, ya. Dan petunjuk itu bukan hanya untuk kita yang Muslim, tapi Al-Quran ini bersifat universal, ya, artinya bisa dengan mengamalkan Al-Quran ini. Kalau semua mengamalkan Al-Quran, semua insya Allah kehidupan ini akan aman, damai, dan sejahtera. Jadi di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar teks bacaan tentang ibadah saja di dalamnya, tapi di dalam Al-Quran ini semua aspek mencakup kehidupan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Cuma kita yang belum sampai untuk mengkaji ke situ. Tapi alhamdulillah juga kalau kita minimal kita sampai di tilawah dulu lah. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita bisa dapat berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih mendalam. Nah, mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita selalu diingatkan. Jadi setiap tahun kita dicas, ya, diingatkan kembali bahwa ini penting untuk menghidupkan kembali Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan, sudah lebih dari 7 menit. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bersama-sama, terutama saya pribadi, mudah-mudahan dapat meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tidak hanya di Ramadan, kita setelah Ramadan ini kita pun akan semakin mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran, sehingga apa yang kita laksanakan mudah-mudahan sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah yang kami sampaikan.
ada sesuatu yang benar itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.